Salam sehat dan salam bahagia bagi kita semua, terkhususnya bagi guru-guru hebat se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sandra Lesil SPD SD. Saya calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Seram bagian Barat. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan tentang kegiatan berbagi praktik baik tentang budaya positif di sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan di Sekolah SD Negeri 1 Kairatu, dan untuk pemberi materi pada kegiatan ini adalah saya sendiri. Adapun pendahuluan dari kegiatan ini adalah bahwa Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai suatu ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk, dan memberi air, serta membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup dari tanaman tersebut. Dari uraian di atas, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, serta melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata ini adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lini masa dari kegiatan ini adalah: yang pertama, saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif di sekolah serta keyakinan kelas, dan saya meminta izin untuk berbagi praktik baik bersama rekan guru. Yang kedua, saya berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali-wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Dan yang ketiga, saya memantau, merefleksi, serta mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas masing-masing. Dan yang keempat, saya mengumpulkan rekan guru untuk berbagi praktik baik tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Tolak ukur. Siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri, dengan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercerminlah karakter profil pelajar Pancasila. Rencana perbaikan, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, serta menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan. Dan menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang terjadi. Berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Harapan saya dari kegiatan ini adalah semoga penerapan budaya positif terhadap lingkungan dapat terwujud di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, sehingga terciptalah suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kegiatan ini dilakukan oleh saya sendiri dari SD Negeri 1 Kairatu. Adapun materi yang disajikan sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif. Kedua, nilai-nilai kebajikan. Ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Keempat, hubungan dan penghargaan. Kelima, keyakinan kelas. Ya Allah Bapa Surgawi, Dasar manusia. di saat ini Tuhan, Restitusi di lembaga SD Negeri 1 Kairatu, posisi kontrol. kami ada lagi sebagai pimpinan, narasumber, bahkan kami sebagai para guru yang ada di SD Negeri 1 Kairatu. Kami mau bilang kami banyak Tuhan atas tuntunan dan kasih-Mu kami ada di saat ini Tuhan. Untuk itu ya Allah,
Di saat ini kami akan ada dalam kegiatan Tuhan. Kami minta tuntunan-Mu ya Allah, teristimewa roh dan hikmat kepada Ibu Kekasih yang membawa materi di hari ini Tuhan, agar di hari ini apa yang beliau paparkan bagi kami semua, kami boleh memahami dan itu boleh kami tindak lanjuti untuk kegiatan kami di lembaga ini ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami tahu semua kegiatan di saat ini biarlah dari awal sampai selesai hanya menjadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan berkenan memberkati kami semua. Amin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Arahan Kepala Sekolah sekaligus membuka dengan resmi kegiatan Kombel Toma Arus SD Negeri 1 Kairatu. Kepada Bapak Petrusya SPD disilakan. Bapak Ibu Guru, selamat siang. Shalom. Yang kita hormati dan kita hargai teman-teman pengurus Kombel Toma Arus, Ibu Ketua, Ibu Sekretaris, teman-teman fungsionaris, Ibu narasumber yang kita hargai, teman-teman semua, pegawai. Kita mengajak kamu semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang kuasa, yang punya hikmah dan kebijaksanaan, memungkinkan kita semua di saat ini ada dalam momen penting, bahwa hari ini Kombel Toma Arus yang telah terdaftar di PNM memulai kegiatan perdana dengan melakukan kegiatan berbagi praktik baik di saat ini. Memang sebelumnya Kombel ini dibentuk
dengan nama Kobel SD 1 saja dalam Kobel manual, tetapi oleh usaha dan semangat dari teman-teman yang ada, termasuk Ibu Nusa kapasitas sebagai ketua, maka Kobel ini puji Tuhan sudah terdaftar di PMN. Kita berikan apresiasi sama-sama. Kobel Toma Arus di saat ini akan memulai berbagai praktek baik bagi kita semua dengan inti materi yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif ini memang sangat dibutuhkan untuk kita bisa memahami bahkan melakukannya itu dalam seluruh proses-proses kita di sekolah, bahwa nanti akan dijelaskan budaya positif itu apa saja, termasuk satu di dalamnya disiplin positif. Itu yang menjadi dasar di mana nanti Bapak Ibu berproses. Kalau hampir 1 semester ini Bapak Ibu ada di PMM, Bapak Ibu harus memenuhi tugas-tugas di RHK, Bapak Ibu harus terlibat di praktik-praktik mengajar dan lain-lain dan mengejarkan target perilaku. Itu satu bagiannya ada di dalamnya, yaitu tentang disiplin positif, budaya positif. Dan karena itu saya menyambut baik kegiatan ini supaya nanti ketika dijelaskan Bapak Ibu lebih memahami dan dapat melakukannya dalam setiap tugas dan tanggung jawab, sehingga pada akhirnya kita semua bisa mewujudkan visi sekolah kita. Tetapi juga yang lebih penting adalah tujuan kita. Saya selalu terbiasa ketika sudah mengikuti penguatan kepala sekolah ini ketemu salah satu tujuan yang utama, yaitu student well-being, yaitu membuat siswa bahagia. Itu yang paling penting. Kalau memang tertanam pada pikiran kita bagaimana harus membuat siswa itu bahagia dalam pengertian luas, maka betul-betul kita mesti meresapi seluruh tugas dan tanggung jawab kita, perilaku kita, dan semua kinerja kita dibuat baik. Kita berharap sekali lagi kegiatan ini jangan disia-siakan begitu saja. Ada respons balik dari teman-teman terhadap materi yang diberikan, sehingga betul kita bisa memahami dan proses menyebar budaya positif yang ingin dilakukan ini bisa berhasil dan tidak membuang waktu. Saya atas nama kepala sekolah di lembaga ini membuka dengan resmi kegiatan berbagi praktik baik, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, dibawakan oleh narasumber kita Ibu Sanlesi. Di saat ini dibuka dengan resmi dalam tuntunan kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Bapak Ibu sekalian, dengan arahan sekaligus membuka kegiatan di saat ini, maka kegiatan pembukaan ini telah selesai. Selanjutnya kita lanjut dengan materi yang akan dibawakan oleh Ibu narasumber. Untuk itu kegiatan selanjutnya kita serahkan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Ibu MC. Ya Bapak Ibu sekalian, kita tidak selesai mengikuti acara pembukaan, dan selanjutnya kita akan ada dalam paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Sanlesi SD dengan materi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Kepada Ibu San, silakan. Iya, Bapak Ibu, sekali lagi kita sampaikan untuk tetap semua selamat siang, shalom. Shalom. Ya, Beta menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu berikan bagi Beta
karena dari pagi sampai saat ini Bapak Ibu sudah berproses dengan anak-anak, tapi ada waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu berikan untuk beta untuk berbagi pengalaman baik selama beta ada dalam program calon guru penggerak, dan sampai saat ini beta akan membagi pengalaman baik, yaitu khususnya di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Tapi sebelum itu, karena beta sudah dari tadi katong dulu beta minta Bapak Ibu katong berdiri sejenak. Satu lagu saja Bapak Ibu yang suka katong ajar apa semua katong ada, katong ice breaking. Tangan ke atas menggapai belakang, tangan ke samping merangkul teman, dan tangan ke depan fokus arahkan, dan tangan di depan bertepuk tangan. Katong ulang 3 kali supaya ibu katong memahami. Kita kasih contoh, tangan ke atas gapai impian, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus harapan, tangan di dada bertepuk tangan. Kayaknya Bapak Ibu? Oke, kita mulai pelan-pelan, kita bisa. Oke, mulai 1, 2, 3. Tangan ke atas gapai impian, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus harapan, tangan di dada bertepuk tangan. Satu kali lagi Bapak Ibu supaya paham. 1, 2, 3. Tangan ke atas menyertai impian, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus harapan, tangan di dada bertepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu, kita bersiapkan diri kembali. Iya Bapak Ibu, ini yang menjadi materi awal kita itu budaya positif. Tujuan dari materi ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang besar, serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang akan menjadi tujuan kita ke depan. Iya Bapak Ibu, awalnya modul 1.1 itu kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dia menyatakan bahwa sekolah ini sebagai suatu ladang tempat persemayan diri. Agar diri bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membantu ulat-ulat dan jamur yang mengganggu bibit tanaman itu. Jadi Bapak Ibu, sekolah ini adalah ladang atau Bapak Ibu, dan anak-anak ini ibaratkan seperti bibit. Jadi bagaimana ketong dewan guru, ketong upaya membersihkan hama, membersihkan apa saja ulat-ulat yang ada, khususnya dalam kategori anak-anak dalam lingkungan sekolah ini, supaya ke depan anak-anak kita yang kita dambakan ini akan berhasil kelak ini. Intinya dari kita dewan guru. Ya, dari wilayah tersebut Bapak Ibu, kalau dapat memahami bahwa sekolah ini dilakukan kami tadi sudah sampaikan sebagai tanah, sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus berusaha supaya sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dan hal yang baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya, Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan yang kita berikan kepada Bapak Ibu. Apa itu budaya positif dan apakah budaya positif itu sudah kita tanamkan di sekolah kita? Mari Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Dan yang kedua, apakah budaya positif sudah diciptakan atau sudah ditanamkan di sekolah kita? Mari Bapak Ibu, apa itu budaya positif?
Itu kan yang di sini yang biasanya terkait dengan budaya positif itu segala sesuatu yang kita melakukan sekolah itu dalam hal yang baik, dalam artian dia punya saluran, dia punya segala sesuatu yang berkaitan di sekolah itu dengan baik. Kemudian untuk nomor 2 sekolah ini kita sudah terciptanya budaya positif. Ya, kalau kita lihat dalam dengan kita sekolah ini pada umumnya dengan adanya kita punya penyajian itu bahwa kita lihat kita punya sekolah ini budaya positif itu sudah mulai ada atau sudah dilakukan. Yang kita yang tadi Ya, Bapak Ibu yang lain. Ya, Ibu Lili. Iya, makasih Ibu Lili. Jadi waktu diberikan. Kalau dilihat yang dimaksud dengan budaya positif itu bukan tidak anaknya dari sisi kami. Ya, itu yang menjadi bagian itu yang perlu kita terapkan dulu itu dari dulu. Nah, ketika apa yang sudah dilakukan oleh seorang guru, maka akan juga belajar kepada siswa. Jangan kalau intinya kita hanya fokus kepada anak kita tenangkan untuk budaya positif, tetapi dirinya sudah melaksanakan. Ya, gimana cara kita setiap hari berkatakan bicara di sekolah, katakan bapak, guru apa, bersama dengan teman-teman sejawat, bersama dengan pimpinan, tetapi juga ketika kita ada di dalam kelas, di sekolah dan juga di dalam kelasnya. Nah, ketika kita sudah lakukan itu semua, maka kita akan menciptakan budaya positif itu baik ada di para guru, tetapi juga bagi anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bapak kepala sekolah mungkin dari saudara. Baik, Ibu narasumber dari kalau saya budaya positif itu perwujudan dari nilai yang mengambil kebajikan universal. Jadi yang Bapak Ansi bilang itu banyak bentuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, kalau pertanyaannya apakah di sekolah kita sudah ada budaya positifnya? Ini jawabannya relatif. Tentu saja kalau menurut pengamatan mereka dari sekolah budaya positif itu ada. Tetapi juga kita harus kembangkan sehingga yang namanya budaya itu tidak boleh tidak konsisten. Dia harus terus berjalan konsisten sehingga ada kebiasaan tapi ada budaya. Satu tingkat dari kebiasaan itu adalah budaya. Jadi kalau sudah jadi budaya berarti dia akan berjalan terus. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Iya Bapak Ibu, budaya positif ini kalau sudah tanamkan di sekolah Bapak Ibu yang singkat yang simpel-simpel saja. Kalau saling menyapa itu saja sudah budaya positif. Kalau tepat waktu ke sekolah saja itu sudah budaya positif. Jadi intinya budaya positif di sekolah ini sudah kita jalankan. Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapan dan masukannya yang diberikan. Kita lanjut. Jadi budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini kita sebagai guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang membuat satu kesalahan dan memberikan imbalan kepada siswa yang melakukan perbuatan baik. Iya Bapak Ibu, ini nanti kita lihat bersama-sama. Jadi budaya positif ini dapat mendorong murid untuk memperbaiki, mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan diri sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana kita menyikapi siswa yang berbuat salah atau siswa yang berbuat baik? Ini juga salah satu sikap budaya positif yang nantinya kami terapkan Bapak Ibu. Jadi dari itu Bapak Ibu, maka inti dari kegiatan kita hari ini tentang budaya positif yang pertama adalah disiplin positif dan yang kedua nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan, dan yang ketiga teori motivasi perilaku manusia, dan keempat hukuman dan penghargaan, dan yang kelima keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5
posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mari Bapak Ibu kita lihat sama-sama dari yang pertama tentang disiplin positif. Iya, makna kata disiplin. Kata disiplin ini dia berasal dari bahasa Latin yang yaitu disiplina, yang artinya beta ada kasih garis merah, tulisan merah itu Bapak Ibu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia harapkan. Namun dalam budaya kita makna disiplin ini telah berubah menjadi, beta kasih tulisan merah ini Bapak Ibu, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita ulang sekali lagi, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya adalah hubungan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, bukan dengan yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan. Disiplin positif ini adalah kebiasaan hal yang baik yang menjaga sikap atau perilaku maupun berkata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu sebagai pendidik, tujuannya kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nanti kita lihat Bapak Ibu, apa saja nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu juga besar dan memiliki motivasi dalam diri menuju satu perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Iya, mari kita lihat tentang nilai-nilai kebajikan yang tadi kita bilang Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut dia bersifat universal dalam lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan ini memiliki satu tujuan. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga dapat mengarahkan motivasi dari dalam untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan yang tadi kita bilang itu Bapak Ibu, adalah nilai-nilai yang ingin dicapai oleh anak-anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila atau P5 yang nanti kita terapkan ini Bapak Ibu dalam kurikulum merdeka. Ini yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kita guru menciptakan siswa untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Bisa kita ciptakan Bapak Ibu dengan kegiatan keagamaan yang kita buat di sekolah. Misalnya kita ambil contoh atau kegiatan dua usul Bapak Ibu, itu adalah kegiatan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bentuk siswa menjadi berakhlak mulia. Itu yang sudah kita terapkan di kita punya sekolah Bapak Ibu. Kegiatan buka usul dan tutup usul yang kemudian mandiri dan bernalar kritis. Bapak Ibu, bernalar kritis ini nanti kita menciptakan siswa atau membentuk siswa yang dia bisa menciptakan sesuatu sendiri sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi kita memberikan kebebasan kepada siswa. Jadi nanti siswa ini diberikan kebebasan untuk berkembang, dia bisa menciptakan segala sesuatu sendiri sesuai dengan, tapi tidak lalu dari materi yang kita ajarkan seperti itu Bapak Ibu. Dan yang berikut berkebinekaan global, bergotong royong. Gotong royong ini harus dilaksanakan itu Bapak Ibu. Kadang sudah adakan kerja bakti bersama. Sehingga kita juga kadang sudah mengadakan Jumat bersih. Itu juga kegiatan kita gotong royong dan kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila ini yang Bapak Ibu yang nanti kita terapkan dalam kegiatan kita dari hari ke hari. Lanjut Bapak Ibu, teori kita berpindah ke teori motivasi perilaku manusia.
internal. Untuk teori internal ini yang pertama ini, untuk menghindari tindakan nyaman atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kita ulangi sekali lagi, untuk menghindari tindakan nyaman atau hukuman atau apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Begini Bapak Ibu, misalnya kalau siswa dia datang terlambat, Bapak Ibu, misalnya kalau siswa dia datang terlambat, lalu kita sebagai guru, kita menghukum dia, misalnya kita bilang, kita marah, kenapa sampai datang terlambat? Tapi kita tidak tahu latar belakangnya nanti apa yang menyebabkan dia datang terlambat. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang berikut, misalnya ada siswa yang tidak menyelesaikan tugas PR yang kita dulu berikan. Kita tanya, alasannya kenapa sampai tidak buat tugas? Ibu, saya malas. Misalnya seperti itu jawabannya Bapak Ibu. Lalu kita sebagai guru, kita memberikan solusi. Sudah, kamu buat PR. Nanti kalau kamu bisa buat PR, selesai tepat waktu guru memberikan hadiah. Ini poin yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan? Apa yang bisa saya lakukan? Jadi Bapak Ibu, ini dampaknya. Misalnya kalau siswa ini kita memberikan imbalan setiap hari, dia akan mengerjakan segala sesuatu itu dengan dia dalam pikiran bahwa kalau kita kerja ini pasti kita akan dapat imbalan. Tapi Bapak Ibu, mari kita lihat selanjutnya apakah dampaknya baik bagi siswa atau tidak. Yang berikut, motivasi internal. Ini motivasi internal tujuannya disiplin positif. Jadi untuk menghindari diri sendiri atau saya akan menjadi orang yang seperti apa yang saya bisa lakukan. Jadi kalau siswa kita berikan bimbingan, arahan, solusinya, cara keluar dari masalah, otomatis motivasi internal ini akan tercipta Bapak Ibu. Jadi untuk menghindari diri sendiri atau saya akan menjadi orang yang seperti apa yang saya inginkan. Kalau kita kasih, misalnya kita cari solusi dari masalah ini, nanti kita cari jalan keluar sama-sama dengan siswa. Kedepannya otomatis dia bisa berpikir, oh iya, nanti kedepannya dia bisa seperti ini. Begitu Bapak Ibu. Lanjut, ini Bapak Ibu, hukuman. Hukuman ini Bapak Ibu, sebelum kita menjelaskan materi untuk hukuman ini, kita tanya kepada Bapak Ibu, apakah hukuman ini Bapak Ibu sering sudah berikan atau belum? Iya Bapak Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Hukuman dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan, tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternalnya dan akan faktornya tergantung. Ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama itu penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Yang berikut penghargaan bersifat hukuman. Yang berikut penghargaan mengurangi ketepatan. Yang berikut penghargaan tidak efektif. Dan yang berikut penghargaan merusak hubungan. Ini ada hukuman dan penghargaan. Hukuman ini merupakan salah satu cara atau tindakan yang dilakukan para pendidik terhadap peserta didik, baik berupa denda atau sanksi yang timbul akibat tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Tadi Bapak Ibu bilang Bapak Ibu sudah melakukannya untuk siswa. Dan yang berikut penghargaan. Penghargaan ini adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu. Penghargaan ini biasanya diberikan dalam bentuk medali, kado, piala, sertifikat, dan lain-lain.
Iya Bapak Ibu, nanti kita lihat sesuai dengan penghargaan dan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada tindakan guru. 7 tindakan guru ini Bapak Ibu. Kita kasih waktu 1 menit Bapak Ibu lihat. Lalu Bapak Ibu tentukan tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mari kita lihat yang pertama itu, Bapak Ibu bisa baca kasih. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, lagi mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan masker ke sekolah. Yang berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulisan karena tersenggol pada meja tulis, tersenggol pada saat belajar. Yang berikut, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di kelas karena tidak menggunakan sepatu hitam. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Bapak Ibu, dari tindakan guru ini mana yang konsekuensi, mana yang hukuman? Bapak Ibu ada yang mau memberikan pendapat? Bapak Anci. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Kalau kita lihat ketemu punya tindakan yang ada di depan ini dari nomor 1 sampai nomor 7. Mungkin kita cuma aja bukan kenapa saja itu. Kalau mencatat 100 kali itu berarti itu hukuman. Karena kita tahu kalau hukuman itu berarti segala sesuatu yang kita lakukan. Sedangkan konsekuensi ya hukuman nomor 1 hukuman, nomor 2 lagi yang di lapangan Buat nanti. kalau terlambat konsekuensi. Alasannya, kenapa Bapak Anci bilang konsekuensi? Ya, konsekuensi itu karena itu sudah disepakati mungkin oleh guru dengan siswa. Apa yang terlambat kita suruhnya lari di kayak itu. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up. Ini kita juga karena itu dimintakan oleh guru atau kesepakatan meminta kita. Sedangkan nomor 4 menggantikan itu berarti itu hukuman. Ya, karena itu dia dalam melakukan hal dan dia punya tugas untuk jadi itu untuk nomor 4 itu membersihkan tumpahan air itu hukuman. Ya. Untuk yang nomor 5 membersihkan tumpahan air itu merupakan hukuman karena dilakukan oleh dia sendiri dan dia harus dilakukannya kembali. Kemudian murid disuruh untuk menggunakan cepat konsekuensi, ya, kesepakatan antara guru dengan siswa mungkin. Dan yang terakhir lagi memenuhi itu juga ada pada sama saya nomor 1 Hukuman. Oke, terima kasih Bapak. Satu lagi pendapat. Bapak Ibu mari, satu lagi. Ibu Payu. Baik, terima kasih. Kalau menurut kita, yang pertama itu hukuman karena terlambat ke sekolah, lalu hukumannya mungkin itu sebenarnya contoh hal ya. Yang kedua juga itu hukuman karena terlambat ke sekolah, hukumannya
Timbangan. Ketiga itu push up. Itu juga hukuman. Yang keempat, menggantikan exercise itu dalam menunjukkan itu konsekuensi. Karena dia sudah bicara tentang dunia ini, jadi konsekuensinya dia harus ganti. Yang berikutnya membersihkan kepala itu juga konsekuensi, karena dia tentang hal dari konsekuensinya dia harus membersihkan. Kemudian murid disuruh untuk ada hukuman, ya, menurut itu hukuman. Kemudian yang terakhir itu konsekuensi, karena dia terlambat, itu kan ada salah satu doa. Jadi kalau dia terlambat, konsekuensinya dia harus balik ke belakang kemudian. Ya, Iya. Baik. Mungkin kita tidak satu persatu, tapi kita akan sampainya saja. Yang pertama itu menurut kita kalau langit 100 kali itu hukuman. Karena kenapa hukuman? Karena dia belajar supaya jangan mengulangi perbuatan yang salah. Itu hukuman. Lalu yang berikut yang di sebelah bawah itu membersihkan tumpahan air di meja, itu konsekuensi. Mengapa? Supaya dia terbantu untuk belajar dari tindakan mereka sendiri, itu konsekuensi. Jadi yang di atas itu satu contohnya hukuman, yang membersihkan tumpahan air itu konsekuensi. Itu alasan kan dia punya penjelasan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu untuk pendapatnya. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Iya, tindakan yang pertama ini merupakan hukuman, sama yang tadi Bapak Ibu bilang. Mencatat 10 kali ini tindakan hukuman yang diberikan. Kemudian lari mengelilingi lapangan ini juga hukuman. Murid diminta untuk push up juga hukuman, dan menggantikan tugas itu konsekuensi, benar Bapak Ibu. Dan membersihkan tumpahan air ini juga konsekuensi. Dan yang terakhir ini pasti juga bertanya-tanya konsekuensi atau hukuman. Iya Bapak Ibu, tapi tetap mempertegaskan bahwa ini kegiatannya ini terjadi pada jam PJOK, jadi ini merupakan konsekuensi Bapak Ibu, bukan hukuman ya. Iya, kita lanjut. Iya, ini antara yang tadi itu tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu yang menyakitkan dan yang harus terjadi. Dan terjadinya itu secara tiba-tiba Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ingat-ingat yang diberikan Bapak Ibu berikan kepada siswa berupa hukuman. Jadi terjadinya itu secara tiba-tiba. Dan yang berikut membuat anak sakit Bapak Ibu. Fisik maupun hatinya juga tersakiti Bapak Ibu. Jadi itu dalam jangka waktu yang panjang kalau kita memberikan waktu hukuman Bapak Ibu. Dan yang kedua, anak membenci kedisiplinan. Anak membenci kedisiplinan. Yang berikut paksaan, dan yang berikut mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak berikan hukuman, pasti anak ini merasa bersalah. Otomatis anak ini merasa bersalah, dan itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Pasti dia bilang, ih beta juga kenapa kita mesti begini begini. Dan yang berikut, konsep diri yang buruk akan terbentuk. Dan yang berikut, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau dia sudah terlambat datang ke sekolah, Bapak Ibu marah dia, besok pasti disekolahkan di sekolah. Coba Bapak Ibu. Atau ada alasan saja yang diberikan baik di sekolah maupun di rumah. Kenapa sih mau di sekolah? Pasti mama tanya begitu. Mau begitu. Padahal Bapak Ibu pasti kalau anak terlambat ke sekolah, pasti Bapak berikan hukuman. Itu yang akan terjadi Bapak Ibu. Dan yang berikut, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu yang akan tertanam dalam diri anak-anak kita ke depan Bapak Ibu. Dan yang berikut tentang konsekuensi. Sesuatu memang untuk konsekuensi itu mesti terjadi Bapak Ibu. Yang berikut membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu yang pendek saja Bapak Ibu, akan berdampak tidak panjang. Anak menghargai disiplin.
Bapak Ibu bisa mengerti. Dan berikut stimulus tanggapan. Yang berikut mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri untuk konsekuensi. Dan konsep diri yang baik. Yang berikut anak belajar untuk mematuhi peraturan yang ada. Kalau di sekolah pakai sepatu kita, sekolah mesti pakai sepatu kita, berarti dia mesti tahu kalau kita melanggar peraturan ini konsekuensinya apa. Seperti itu. Yang berikut kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi itu Bapak Ibu, bagaimana kita menerapkan antara hukuman dan konsekuensi kepada anak-anak. Itu sedikit gambaran yang kita berbagi kepada Bapak Ibu. Yang berikut kita pindah di restitusi. Restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau mereka nanti menjadi tujuannya ke depan seperti apa. Dan bagi mereka harus memperlakukan orang lain juga seperti apa. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, membuka untuk menebus kesalahan. Nanti ketemu dia Bapak Ibu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat keadaan diri. Dan kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kita tekankan ini Bapak Ibu. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Ini lagi, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mari Bapak Ibu, ini yang Katong ajarkan, segitiga restitusi. Ini dalam untuk mengatasi masalah yang Katong hadapi di kelas. Otomatis Katong semua punya masalah Bapak Ibu di kelas masing-masing. Yang pertama, ini kita memakai segitiga ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang tindakan yang pertama Bapak Ibu, kalau kita menghadapi masalah, siswa yang bermasalah, tindakan yang pertama ini dengan cara menstabilkan identitas. Ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas? Begini Bapak Ibu, Katong berikan penguatan kepada peserta didik anak. Katong berikan penguatan pada dia dulu Bapak Ibu. Katong beri penguatan dan misalnya Katong bilang setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Itu salah satu penguatan dulu. Yang kedua, Katong berikan misalnya, kamu bukan satu-satunya yang melakukannya, pasti orang lain juga ada salah. Jadi itu cara yang pertama, menstabilkan identitas. Katong menstabilkan diri anak dulu Bapak Ibu. Dan yang berikut, Katong menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan Bapak Ibu. Keyakinan ini agak sama dengan kesepakatan yang Katong buat Bapak Ibu. Yang Katong buat bersama, yaitu kalau dia melanggar tindakan ini, hukum tindakan, Katong sudah membuat satu keyakinan ke Bapak Ibu, kesepakatan yang Katong sudah buat di kelas. Maka Katong harus menekan pada anak bahwa kamu nanti ingin menjadi orang seperti apa kalau kamu membuat satu kesalahan. Itu Bapak Ibu, menanyakan keyakinan kelas yang sudah Katong buat. Misalnya kalau Katong langgar seperti ini, nanti dampaknya ke depan seperti apa. Dari keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah Katong buat. Yang berikut yang terakhir ini, validasi kebutuhan. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Begini Bapak Ibu, sama tadi awalnya kita bilang, Katong mesti menanyakan kepada siswa. Misalnya ini sudah terlambat nih, Katong tanya dulu, alasannya, kenapa sampai bangun terlambat? Pasti dia bilang, kenapa sampai terlambat ke sekolah? Pasti dia bilang, karena bangun terlambat. Katong tanya lagi, alasannya kenapa sampai datang terlambat? Bangun terlambat? Pasti dia punya alasan. Kita tanya terus validasi kebutuhan, apa yang menyebabkan sampai siswa ini dia datang terlambat. Jadi Katong tanya, Katong tanya terus, bagaimana sampai apa yang menyebabkan siswa ini datang terlambat? Pasti
Pasti dia mengemukakan banyak pendapat bagi ketua Bapak Ibu. Alasannya pasti banyak. Dari situ Bapak Ibu bisa ketua mengambil satu keputusan, satu tindakan dari masalah ya. Bukan saja datang terlambat Bapak Ibu, banyak masalah yang ketua dapat kita yakin bahwa itu adalah masalah. Oh, Ibu Sanjua bilang, tapi mari Bapak Ibu dengan apa yang ada yang kita berbagi, mari ke depan kita membuat hal-hal yang baik seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, ini tentang keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan? Yang pertama, mereka harus misalnya di sini ada dua Bapak Ibu. Mengapa kita harus memakai pertanyaan? Mengapa kita harus memakai helm? Dan yang kedua, mengapa kita harus memakai masker? Bapak Ibu, dua pertanyaan. Mengapa kita harus memakai helm? Mengapa kita harus memakai masker? Pasti jawabannya ini untuk keselamatan. Memakai masker, helm itu untuk keselamatan Bapak Ibu. Dan yang kedua itu memakai helm untuk keselamatan. Dan yang kedua memakai masker itu untuk kesehatan. Oke. Jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi intinya ini untuk keselamatan dan kesehatan. Jadi murid pun demikian Bapak Ibu, mereka perlu mendengar dan mendalami keyakinan daripada mendengar peraturan yang mengatur mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi murid ini dia perlu mendengar dan mendalami keyakinan daripada dia mendengar peraturan yang mengatur mereka. Jadi keyakinan kelas ini dia bersifat nyata daripada peraturan. Ya, kalau kita Bapak Ibu di kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan apa yang kita lakukan ini dia memiliki suatu tujuan tertentu. Semua usaha, semua kegiatan yang terbaik yang kita lakukan untuk memenuhi punya kebutuhan untuk yang terbaik. Bapak Ibu ini ada atau punya 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bertahan hidup ini otomatis atau membutuhkan makanan, pakaian Bapak Ibu untuk kita dapat bertahan hidup. Kesehatan itu yang kita perlukan untuk kita dapat bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini rasa diterima ini dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dari dalam kelompok. Dan yang berikut penguasaan. Penguasaan ini harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berpartisipasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan ini otomatis ini dimiliki oleh semua pribadi masing-masing, mandiri, memiliki pilihan, atau masing-masing pribadi mencoba hal-hal yang baru. Itu adalah kebebasan untuk setiap pribadi. Kesenangan ini juga masing-masing pribadi Bapak Ibu. Kesenangan ini misalnya bermain, tertawa, itu juga kebutuhan dasar manusia. Yang berikut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Iya. Untuk hukuman tidak terencana dan seperti yang tadi awalnya saja waktu tiba-tiba semuanya terjadi. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia bersifat satu arah dan berupa hukuman. Sedangkan untuk kebutuhan dasar konsekuensi itu dia terencana, disepakati dan sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang berikut, sikap guru selalu memonitor kepada murid. Sedangkan restitusi, kebutuhan dasar untuk restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Sampai tadi kita bilang Bapak Ibu 3 kegiatan restitusi itu. Yang berikut, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lanjut Bapak Ibu, 5 atau masih di berikut 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu kita minta waktu 1 menit saja Bapak Ibu amati.
5 posisi kontrol seorang guru. Bapak Ibu amati lalu Bapak Ibu pikir ke depan, ke belakang. Apakah 5 posisi kontrol mana beta sekarang ini? Jangan pikir ke depan ya Bapak Ibu, karena semua ini terjadi. Baru 5 posisi kontrol ini betul tidak? Iya. Ada posisi kontrol yang pertama ini sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga teman, yang keempat ini pemantau, kelima manajer. Dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, apa itu posisi kontrol yang mana Bapak Ibu ada? Ibu moderator, kira-kira posisi kontrol mana Ibu moderator ada? Terima kasih atas kesempatannya Ibu narasumber. Kalau untuk beta ada pada posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Oke, terima kasih Ibu moderator. Bapak Ibu yang lain, mari Bapak Ibu supaya katong lihat, katong pada saat nanti materi ini katong nanti menempatkan katong berdiri di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Iya. Untuk beta ada dalam nomor urut yang ketiga juga sebagai teman. Oke, terima kasih Bapak kita. Iya. Iya, makasih Bu Pengawas materi. Kalau melihat dari 5 posisi kontrol yang ada pada guru, dari 1 sampai 5 ini kalau mau jujur untuk pribadi saya semua sudah melakukan. Pernah ada sebagai penghukum, pernah juga sudah membuat merasa bersalah, dan juga sudah ada di teman, dan juga sudah pemantau dan juga manajer. Kalau untuk pribadi saya 5 itu sudah pernah dilakukan, karena sesungguhnya sebagai manusia teristimewa, sebagai seorang guru ketemu tidak sempurna. Jadi pasti dari kelima ini ketemu sudah pernah lakukan. Tapi kalau untuk yang saya mau ambil sekarang, yang lebih baik ke depan untuk masa depan anak-anak, ya pasti yang ketiga sebagai teman. Iya, makasih. Ya, terima kasih Ibu Lige. Ibu Lige dia sebagai teman Bapak Ibu. Jangan bilang dulu kata beta sebagai teman. Mari nanti akhirnya Bapak Ibu bisa menentukan beta mau di posisi kontrol yang mana. Bapak Ibu, tanpa sadar kelima posisi kontrol ini katong sudah lakukan akan, tapi katong saya tahu itu adalah posisi kontrol katong sebagai seorang guru Bapak Ibu. Iya. Yang pertama itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Dia beta pasang apa gambar sih paling jahat Bapak Ibu. Katong tahu tuh sebagai penghukum itu pasti katong membentak-bentak anak. Dan pembuat merasa bersalah begini Bapak Ibu. Pembuat merasa bersalah ini Bapak Ibu sama tadi beta masih tetap pada contoh yang tadi yang datang terlambat itu saya supaya kamu satu contoh tuh. Misalnya begini, kamu ini datang terlambat setiap hari terlambat. Siswa ini dia bagaimana Bapak Ibu dia perasaan kalau Bapak sudah dengan nada suara yang kasar begitu, otomatis dia rasa dia punya diri ini paling kecil, apalagi kalau Bapak Ibu suara dia di muka teman-teman, itulah. Kemudian sebagai teman, tadi 2 orang guru tadi bilang bahwa beta karena terbanyak 2 orang guru yang sebagai teman. Bapak Ibu, sebagai teman ini ada dia punya satu dampak positif untuk posisi kontrol guru sebagai teman ini Bapak Ibu. Pasti kalau Ibu Lia bilang Ive mesti datang terlambat, mesti datang pagi-pagi. Karena kita sering dengar Ive ini suka datang terlambat. Jadi Ive mesti datang tempo. Besok begini Ive masih terlambat terus. Besok lagi masih terlambat. Ive besok datang tempo, kata dua main game. Contoh seperti itu. Atau Ive datang tempo, lalu Ibu guru kasih dia 2 bulan. Misalnya seperti itu. Siswa ini dia akan tergantung dengan kita Bapak Ibu. Kalau sebagai teman, posisi kita sebagai teman.
Siswa ini akan tergantung kepada kita. Jadi kalau kita pada tempo dulu supaya barang ibu ini ada janji kita seperti ini, seperti itu. Jadi siswa ini akan tergantung kalau sebagai teman, siswa akan tergantung. Tapi kalau guru lain suruh pasti dia sing mau bapak ibu. Itulah kalau posisi kita tempatkan sebagai teman. Yang berikut sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini bapak ibu tahu bapak ibu, berarti dia cuma pantau saja. Dia bisa memberikan masukan, dia juga bisa memberikan hukuman. Itu sebagai pemantau, dia netral bapak ibu. Yang kedua ini, yang terakhir ini sebagai manajer. Guru sebagai manajer. Sama tadi bapak ibu dengan segitiga restitusi. Yang terakhir tadi kata validasi tindakan, tahu bapak ibu. Jadi kata bikin buat satu pendampingan dulu bapak ibu. Itu posisi kita sebagai manajer. Kalau kita temui siswa sebagai masalah, kita buat dulu satu pendampingan bapak ibu. Kita tanya alasannya kenapa sampai dia terlambat. Seperti itu bapak ibu. Jadi untuk penerapan 5 posisi kontrol guru ini, bagaimana kita menangani siswa yang bermasalah? Menghukum itu mendadak tiba-tiba yang lain kita bilang bapak ibu, membuat merasa bersalah menggunakan bahasa yang tidak sopan, membuat anak merasa bersalah. Yang kedua itu teman. Posisi ini ada pada tempat negatif. Anak akan patuh kepada guru tersebut. Kayak bapak ibu tadi bilang toh, guru itu saja yang anak akan dengar-dengaran, tapi guru lain percaya atau tidak dia tidak akan dengar. Yang berikut pemantau, posisinya di tengah. Tadi kita bilang ke bapak ibu. Yang berikut sebagai manajer, guru dan murid saling berkolaborasi, bekerja sama. Dia cari solusi, dia bertukar pikiran, bertukar pendapat. Alasannya apa? Seperti sampai dia buat masalah seperti itu. Jadi guru dan murid saling berkolaborasi untuk mempertanggungjawabkan masalah dan mencari solusinya. Jadi dari 5 posisi kontrol bapak ibu, kira-kira posisi kontrol mana yang kata guru harus tempatkan kata punya diri? Iya, bapak ibu, kata sih bisa. Ini untuk ke depan seperti apa bapak ibu? Yang berikut bapak ibu, mari bapak ibu kata bentar bapak ibu. Ini ada 1-2 video bapak ibu yang nanti kata lihat bersama-sama supaya kata bisa membantu ke depannya kata tempatkan kata punya posisi seperti apa. Sebentar bapak ibu ya. Bapak ibu sebentar. Bapak ibu, video ini dia menceritakan tentang seorang siswa Bapak ibu yang dia datang tidak tepat waktu, dia tidak membuat tugas. Jadi ini masalahnya, dia datang tidak tepat waktu. Setiap tugas yang diberikan oleh guru dia tidak mengerjakannya selesai tepat pada waktunya. Jadi di dalam video ini berarti
5 posisi kontrol yang diberikan supaya kita sebagai guru bisa menempatkan diri kita pada posisi kontrol yang mana. Dari video itu Bapak Ibu tentu bisa belajar. Ya mungkin itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, marilah kita bersikap baik dan berbagi dengan orang lain. Bersikaplah ramah terhadap semua orang. Bersikaplah berani dan berani menghadapi tantangan. Bersikaplah bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas tindakan. Dan yang berikut, marilah kita berusaha untuk menjadi guru yang membuat hari anak-anak didik kita lebih ceria. Dan harapan saya ke depan bahwa nanti semoga penerapan budaya positif dan perwujudan baik di lingkungan sekolah dan masyarakat ini dapat tercipta dengan aman dan nyaman. Mungkin itu materi yang Beta berikan Bapak Ibu, kurang dan lebihnya Beta minta maaf Bapak Ibu atas perhatian Bapak Ibu. Beta menyampaikan terima kasih. Selamat siang, shalom. Shalom. Oke, terima kasih atas materi yang boleh disampaikan oleh Ibu narasumber kepada kita di saat ini. Dan Bapak Ibu guru semua, kita akan ada di dalam sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawab ini saya bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang mau bertanya menyambut materi penerapan budaya positif di kelas, di sekolah, penerapan budaya positif di sekolah. Oke, mari Bapak Ibu guru, siapa yang mau bertanya? Daftar dulu ke daftar dulu. Mana yang mau bertanya? Banyak. Oh, Satu Ibu Ika. Ada pena? oke. Pertama Ibu Ika, yang kedua Ibu Z. Siapa lagi Bapak Ibu guru? Ibu Wi. Ada lagi Bapak Ibu guru yang mau bertanya? Kalau tidak ada berarti 3 penanya. Oke, yang pertama saya persilakan Ibu Ika. Iya, terima kasih kesempatan yang diberikan untuk Beta. Di sini Beta mau bertanya tentang materi yang tadi sama-sama atau sama-sama dengar tentang penerapan budaya positif di sekolah. Tadi dalam paparan materinya ada siswa yang bermasalah. Masalahnya itu dia selalu datang terlambat di sekolah. Dalam selalu betul sudah kasih cara, ya guru sudah segala cara sudah kami lakukan, sudah melakukan pendampingan, fungsi kontrol sebagai manajer yang tadi Ustaz bilang, ya, sebagai manajer sudah kita lakukan, tapi siswa tersebut tidak berubah. Dia punya sifat, dia tidak pernah berubah, dia selalu datang terlambat. Di sini pertanyaan yang kita tanya, tindakan positif apa yang harus kita lakukan selain dari yang tadi kita sama-sama sudah dengar itu? Itu pertanyaan. Terima kasih. Iya, langsung saja nanti ketika penanya bertanya dulu baru narasumber menjawab. Yang kedua Ibu D, dipersilakan.
Iya, makasih moderator waktu diberikan. Yang kami menghormati pembawa materi, Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman semua. Sekali lagi kita memberikan aplaus untuk pembawa materi. Iya, dan banyak waktu yang diberikan dan sungguh luar biasa apa yang disampaikan bagi kami di saat ini. Memang sejujurnya dari awal yang kami ikuti materi yang dibawakan oleh Ibu Chandra Lesir sungguh luar biasa. Yang saya tanyakan di sini tadi ada beberapa poin yang ada dalam teori motivasi perilaku manusia. Ya, kalau mau dilihat sejujurnya memang kita semua yang ada sebagai pendidik ini tidak sempurna. Tapi mungkin dengan materi yang ada yang boleh disampaikan tentang penerapan budaya positif di sekolah, mungkin yang saya pertanyakan tadi ada sekitar 10 yang sudah dipaparkan oleh pembawa materi. Untuk itu memang kita sebagai pendidik atau orang berusaha ketika nantinya kita akan masuk dengan di tahun ajaran yang baru dengan mereka mengajar ini kita orang akan berusaha. Tapi realita di lapangan ini yang sering yang kita temui, apa yang selalu kita fokuskan, kita terapkan, contoh kecil saja, tidak boleh maki. Tetapi ketika mereka ada di luar sekolah, itu mereka ada di tengah-tengah keluarga, itu kata-kata itu ada. Ya, itu sering realita yang kita hadapi di lapangan. Jadi kadang orang tua saya bilang begini, nanti kita lapor di guru kamu tuh ada maki. Nah itu ini yang kadang yang kita temu kesulitan karena apa? Kita berusaha untuk bagaimana kita terapkan teristimewa motivasi perilaku manusia yang tadi yang dibilang positif yang baik, yang banyak yang sudah dipaparkan oleh pembawa materi. Cuma ini yang sering yang kita temui kendala ini. Nah, jalan keluar apa atau motivasi apa yang Katong harus berikan supaya anak-anak ini jangan hanya sekedar dia takut ketika dia berada di lingkungan sekolah berhadapan dengan bapak dan ibu guru. Nah, ketika di luar sekolah yang tadi yang Katong sudah ajar, Katong sudah tanamkan dia harus hidup begini, perilakunya harus begini. Tetapi ketika dia hidup di tengah-tengah orang tua, kekerasan itu ada, teguran, sapaan dan sebagainya itu ada. Jadi ketika dia ada di sekolah dia dapat begini, tapi dia pulang akhirnya sehingga anak itu dia tidak berubah, dia punya pribadi dan pertumbuhan yang baik. Nah mungkin saat ini motivasi apa untuk pembawa materi supaya mungkin solusi itu yang bisa Katong sampaikan dan Katong bawakan supaya ketika Katong terapkan ini bukan hanya ada di sekolah. Sebab kalau mau Katong pahami bahwa tanggung jawab kita guru ini bukan hanya ada di sekolah. Iya, makasih. Kepada penanya ketiga Ibu Rukun, silakan. Ya, terima kasih Kak. Tentu melihat dari paparan yang diberikan oleh keputusan tadi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Ya pasti sudah ada di sekolah itu sudah terlihat budaya positifnya. Hanya yang disesalkan di sini, terutama bagi anak-anak, pada waktu kumpul untuk ibadah buka uspu dan tutup uspu, sudah dengar firman, sudah ada nasihat dan lain-lain, tetapi juga masih ribut. Nah itu yang sesalkan, itu satu hal. Jadi bagaimana solusi ke depannya? Anak-anak ini memang yang tadi sudah dibilang oleh Ibu Dera tadi, di luar juga lebih rusak, saya pernah dengar, apalagi di sekolah.
berarti kita bertugas dan tanggung jawab sebagai guru ini bagaimana kita harus melihat hal ini supaya anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang disiplin, supaya budaya positif di sekolah yang akan jalan lebih baik. Terus yang berikut, 5 positif kontrol tadi, posisi kontrol tadi, 5 si kontrol guru tadi. Beta ambil yang kelima yaitu manajer. Guru itu sebagai manajer. Ya, guru itu sebagai contoh, ya, sebagai teladan, ya, kaca atau cermin. Nah, setiap pelajaran yang kau berikan bagi anak, kau harus laksanakan itu dengan sungguh-sungguh atau baik. Ya. Satu hal di sini Bapak mau bilang penempatan kata, untuk penempatan kata atau kalimat, ya. Contoh, ditulis suami, tapi baca harus suami, ya. Ada beberapa kata yang kita dengar. Jadi guru itu sebagai manajer, berarti dia harus lakukan yang baik supaya anak itu harus mendengar dan lakukan dengan baik juga, karena kita itu sebagai manajer sebagai contoh. Lalu yang berikut ini kata, ada satu kata yang kita dengar dari anak-anak ini, kalau suruh kamu ke sebelah di kelas 2 ambil ibu guru buku, dong bilang dengan ibu guru saya sudah angkat buku tapi ada ibu guru. Itu satu kalimat, itu satu kata itu yang beta ada catat ini. Jadi kalau kata ambil itu tidak sama dengan kata angkat. Jadi bagaimana kita sebagai, mari kita terapkan yang baik bagi anak-anak. Sebagai sekarang ini anak-anak banyak bilang angkat itu, ambil itu, angkat. Iya. Jadi kita mari solusinya bagaimana ke depan sebagai guru. Mungkin itu saja yang beta sampaikan di saat ini ya. Terima kasih. Kasih kesempatan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang boleh mendapatkan pertanyaan kepada narasumber saat ini, dan untuk ibu narasumber saya persilakan untuk menjawab ketika pertanyaan. Ya, terima kasih ketiga ibu yang sudah bertanya kepada saya. Dari ketiga penanya ini, intinya tadi saya tangkap bahwa solusinya saja, bagaimana solusi kita sebagai guru untuk menangani siswa yang tadi bermasalah. Tadi Ibu Ligia bilang misalnya mengucapkan kata kotor di rumah, ya di rumah, dan untuk Ibu Aun itu untuk kata-kata yang digunakan di sekolah. Ya, Bapak Ibu, untuk menangani siswa yang bermasalah, khususnya nanti Bapak Ibu, ada di sekolah kita ini juga dengan Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak sudah melakukan tadi 5 posisi kontrol, khususnya itu sebagai manajer, kita sudah kita sudah memberikan banyak masukan kepada mereka, atau kita sudah cari solusi kepada mereka, tapi tetap juga tindakan mereka tidak berubah Bapak Ibu. Di sekolah kita ini juga kan sudah terbentuk P3, ya Bapak Ibu ya,
PPK Bapak Ibu. Itu pencegahan dan penanganan kekerasan sekolah Bapak Ibu. Iya, tindak kekerasan Bapak Ibu. Salah satu itu juga apalagi memang di sekolah SD ini tidak ada konseling Bapak Ibu, BP begitu Bapak Ibu. Iya. Nanti kedepannya nanti mungkin kita berupaya supaya kalau misalnya ada siswa yang seperti itu, kalau kita sudah melakukan perubahan tapi tidak ada membuat perubahan tapi tidak ada perubahan ke depan, otomatis nanti mungkin kita akan bimbingan khusus Bapak Ibu. Dan kalau tidak bisa lagi, ya pasti dia tindakannya misalnya masih tetap berulang. Kita dari pengalaman Bapak Ibu berbagi dari pengalaman di satu sekolah itu diturunkan psikolog Bapak Ibu. Jadi untuk menangani siswa yang kelakuannya itu Bapak Ibu, kalau sampai otomatis itu dia bermasalah Bapak Ibu. Kalau sampai siswa yang kalau kita sudah menangani dengan cara yang seperti apapun tidak bisa, berarti otomatis akan diberikan diturunkan psikolog untuk menyelesaikan masalah. Mungkin itu dari saya untuk Ibu Au, untuk kebiasaan kata-kata, penggunaan kata Bapak Ibu. Mungkin dari kita Bapak Ibu, mari sama-sama kita membudayakan budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Kita menggunakan bahasa atau kata itu yang sesuai, yang bisa digunakan di sekolah Bapak Ibu. Awalnya itu kan Bapak Ibu seperti yang dianjurkan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa kata menyapa, saling menyapa Bapak Ibu, itu salah satu juga tindakan positif Bapak Ibu, saling menyapa, memberi salam, itu Bapak itu Bapak Ibu yang Bapak terapkan di sekolah, yang dianjurkan untuk kita di sekolah. Sama seperti itu Ibu, Bapak Ibu. Kita ini sebagai contoh Bapak Ibu. Jadi apapun yang dilakukan di sekolah itu siswa itu kita sebagai panutannya. Kalau kita datang terlambat, otomatis pasti ada kata yang itu juga yang terlambat loh. Seperti itu. Jadi budaya positif yang baik yang kita berikan, yang kita tanamkan dari kita dulu, bahwa siswa mencontohkan itu Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu, kurang lebihnya benar minta maaf. Ya, terima kasih Ibu narasumber atas penjelasannya kepada ketiga penanya. Mungkin saya bertanya kepada penanya pertama, Ibu Ita sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Ibu narasumber. Terima kasih Ibu Ita. Kemudian yang kedua Ibu D. Terima kasih Ibu. Yang ketiga Ibu Rupui. Terima kasih ketiga Ibu. Dan mungkin tadi saya katakan di awal bahwa sesi tanya jawab ini saya ada buka 2 sesi Ibu Bapak Guru. Jadi ketika jawaban dari sesi pertama, jawaban dari sesi pertama kalau sudah puas, berarti sesi kedua selesai. Ibu moderator betul kasih penguatan saja. Mungkin setelah selesai ini berarti sudah berakhir sudah toh? Bapak Ibu, jadi ini penguatan saja karena memang sengaja tanya yang lain lagi, sengaja feedback lain yang kita kasih penguatan ini seperti yang tadi Ibu San bilang, tapi dalam posisi sebagai pimpinan di lembaga ini, no? Memang awalnya kata disiplin yang berasal dari bahasa Latin itu belajar tapi berubah makna karena keton kemudian memaknai dia sebagai sebuah kepatuhan dan lain-lain. Lalu imbasnya bahwa Bapak Ibu merasa bahwa kalau ketum berbuat yang disiplin ini saya nyaman. Ketika datang di sekolah ketum mau ikut disiplin harus setengah 8, tapi karena kebutuhan di rumah harus kerja ini pada akhirnya terlambat dan itu membuat perasaan kita saya nyaman karena itu. Tapi berupayalah. Karena awalnya kita mesti belajar untuk disiplin dan disiplin ini memang harus menjadi budaya kita. Tuh, Bapak Ibu, tuh. Lalu penguatan yang ketiga yang seperti
Ibu San sampaikan, ini beta sebagai pimpinan sampaikan bahwa ketua guru ini mesti menjadi sumber keteladanan, bahwa apa yang ketua buat itu yang ditiru dan dilakukan oleh siswa. Bapak Ibu, jadi pada akhirnya kalau kemudian beta mengatakan bahwa ketua mesti begini, mesti begitu, itu karena sebetulnya terlihat dan terpantau ketua sudah semakin jauh dari apa yang ketua yang harapkan. Kalau beta tegur anak-anak untuk tidak ribut-ribut di luar, kenapa? Karena sering terdengar di kantin itu malah guru yang beribut. Bagaimana kalau seandainya ketua mau tegur siswa sementara ketua sendiri memberikan sebuah keteladanan. Jadi itu mohon maaf, kita harus sampaikan itu, dan kalau kita mau berubah untuk menjadi yang lebih baik seperti harapan yang ada, mudah-mudahan kita bisa sedikit tersakiti supaya kita bisa berubah. Bapak Ibu, terima kasih Ibu San untuk berbaginya bagi kita di saat ini. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa ada ide-ide, ada hal-hal lain yang bisa dibagikan lagi. Ketua sekarang punya semacam pilot ini di sekolah di Busan, karena sementara ini sebagai calon guru penggerak dalam program guru penggerak. Esok mungkin ada kegiatan berbagi praktik yang terbaik yang lainnya, dan kita berharap nanti komunitas ini lebih berkembang. Sekali-sekali tidak manual seperti ini, ketika di masa libur mungkin ada undangan dari Ibu San, ketua berbagi praktik baik lewat webinar dan lain-lain, itu lebih keren. Bapak Ibu tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada narasumber Ibu Sandra Lesi SPD yang boleh berbagi praktik dengan materi penerapan budaya positif di sekolah bagi kami guru-guru di saat ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Guru, Ibu Bapak Guru hebat SDN 1 Kairatu yang di saat ini juga mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, dan juga ada pada sesi tanya jawab. Materi ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada kita semua selaku Ibu Bapak Guru pada SDN 1 Kairatu, dan dapat menginspirasi kita untuk kita melakukan budaya positif yang lebih baik di lingkungan belajar kita. Dan akhirnya terima kasih banyak untuk kita semua. Semoga kita semua dapat terus belajar dan berkontribusi dalam membangun pendidikan yang lebih baik ke depan. Selamat siang. Shalom. Kepada MC dipersilakan. Iya, Bapak pimpinan dan juga tim volunteer, teman-teman semua, saya membuat bersyukur lewat beberapa waktu yang Tuhan berikan bagi kita, kita boleh mengikuti kegiatan yang disampaikan rekan kerja kita Ibu San Misil. Semoga apa yang sudah diberikan bagi kita jangan hanya mendengar, tetapi kita minta supaya dikuatkan dan kita mampu untuk bisa melakukan itu dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik di lembaga SDN 1 Kairatu. Mari sebelum kita berpisah, kita berdoa. Tuhan, terima kasih lewat waktu kurang 1 jam lebih setelah kami sudah ada dalam tugas dan tanggung jawab kami dari pagi Tuhan pada pukul 7:30 dalam tes penilaian akhir semester sudah selesai.
Namun kami lanjutkan lagi kembali dengan kegiatan di hari ini ya Allah. Terima kasih lewat semua yang telah kami lakukan. Kami sadari Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukan semua itu. Untuk itu kami minta Roh Kudus menuntun kami, roh dan hikmat bagi kami, agar materi yang telah kami dapati tentang disiplin positif budaya yang baik ini ya Allah, bisa kami lakukan itu, terutama kami para guru. Untuk itu biarlah kami boleh menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kami ya Allah. Terima kasih, berkati selalu Ibu Sal dengan tugas yang ganda, mampukan dia dengan tugas dan tanggung jawab sebagai guru penggerak ini ya Allah. Teristimewa juga sementara mengikuti PPG ya Allah. Mampukan dia kekuatan kesehatan agar talenta yang dia dapat dari Tuhan dia bisa berbagi bagi kami semua. Berkati pimpinan kami Tuhan, berikan roh dan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi beliau, agar beliau tetap menjadi panutan, menjadi sumber bagi kami untuk mengayomi lembaga ini Bapak ke depan yang lebih baik. Ampuni semua dosa dan salah kami Tuhan, berkat yang sudah disiapkan sebelum kami makan, kami minta Tuhan berkati, agar di saat ini Bapak jujur kami sudah, tubuh kami sudah lemah, kami sudah lapar Tuhan, biar ketika makanan itu masuk bisa menjadi kekuatan yang baru. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami minta berkat-Mu. Turunlah kiranya atas anugerah dan sejahtera bagi kami semua, terutama berkati melayani kami dalam tugas dan tanggung jawab kami di sekolah ini Tuhan, dari pimpinan sampai ke penjaga sekolah kami semua yang ada. Hari ini kekal sampai selama-lamanya dengan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Iya demikian, selamat siang, salam. Terima kasih itu Mama supaya bisa dokumentasi toh. Dokumentasi makan di Mama, mau bunuh? Oh, makan. Ini berarti ini masih, ini kamera.